Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kepada kita yang tidak ada hentinya pula. Maka untuk itu, ya, kita dengan segala nikmat yang Allah berikan, tentunya kita harus bisa mensyukurinya. Dan di antara bentuk syukur kita adalah kita manfaatkan semua nikmat itu untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya misalkan seperti saat ini kita bisa mendapatkan nikmat yang terbesar, itu nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga nikmat kesehatan, kesempatan. Dan paling tidak kita juga bisa mendapatkan nikmat ya berupa perlengkapan ataupun jet-jet yang bisa kita miliki. Nah, maka semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat ini sekali lagi nanti itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Untuk apakah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut? Dan tentunya kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita gunakan nikmat-nikmat ini adalah untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, semakin meraih ridhonya, dan semakin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, ya, dengan adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang justru dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ya maka ini bukan termasuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari yang demikian. Untuk itu, ya marilah kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan semua nikmat ini untuk mendekatkan diri kepadanya, di antara dengan apa yang kita pelajari saat ini, itu tentang bahasa Arab. Karena bahasa inilah yang insya Allah akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini sebagai bahasa penghubung antara kita dengan dirinya. Allah memilih bahasa ini sebagai bahasa wahyunya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini sebagai bahasa yang kita gunakan untuk bermunajat kepadanya dalam sholat kita. Nah, maka tentunya dengan seperti ini, ya, kita tentu berharap dengan apa yang kita pelajari nantinya menjadikan kita semakin dekat dan semakin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali apa yang menjadi pelajaran kita, ya, dari kitab Durusul Al-Arabiyah li ghairi ta'liqin biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk kepada pelajaran yang kelima dari kitab jilid yang kedua. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita baca, ya, dari dialog atau sebagai pengantar dari pelajaran kelima ini. Dan sekarang kita masuk kepada tamarin, yaitu latihan-latihan dari pelajaran kelima ini. Nah, di dalam latihan ini, ya tentunya untuk mengerjakan latihan pertama dan kedua, ini tidak bisa lepas dari isi dialog yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Maka bagi yang belum mengikuti pada pertemuan sebelumnya, silahkan kita arahkan untuk mengikuti dulu pertemuan berikutnya yang tentang dialog ini, supaya paham dan supaya bisa menjawab latihan-latihan yang akan kita sampaikan. Baik, nah kalau sudah, nah sekarang kita masuk kepada latihan-latihannya. Ya, latihan yang pertama, perintah dari mu'alif adalah ajib manil as'ilatil atiyah, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan pertanyaan berikut ini jawabannya sesuai dengan dialog yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, silakan, ada 4 pertanyaan, nah silakan dijawab dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, nah silakan sekarang dikerjakan dan di pause videonya dan nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, baik, kalau sudah selesai, ya, sudah selesai mengerjakan dari latihan yang pertama ini, berarti kita cocokkan jawabannya sekarang. Yang pertama, aina zahabat tullabu al-jududu? Ya, kemana perginya para siswa yang baru? Nah, maka dijawab, ya, ini zahabat tullabul jududu ila,
yaitu ilal mudiri ya. Dhahabat tullabul judu ilal mudiri. Ya. Jadi telah pergi para siswa yang baru ke kepala sekolah. Baik, yang kedua. Afahima Tolhatu ad-darsa. Afahima Tolhatu ad-darsa. Apakah ya? Apakah? Fahima itu faham. Tolhatu, tolha, ad-darsa pelajaran. Faham atau tidak? Ya, jawabannya adalah faham. Maka kemudian jawabannya adalah na'am, yaitu fahimahu. Ya, iya, dia telah memahaminya. Nah, kalau kita lihat di halaman sebelumnya, di baris nomor 5 dari bawah, itu kan di sana telah mengatakan na'am fahim tuhu jayidan. Nah, karena dia sebagai orang pertama, maka pelakunya di situ dengan tu ya, fahim tu hu jayidan. Maka kalau di sini kita menjawabnya dengan dia sebagai orang ketiga atau sebagai ghaib ya, maka jawabannya adalah dengan na'am fahimahu jayidan. Ya, dia telah memahami hunya kembali kepada darsa ya, katakan itu darsa, ia telah memahaminya jayidan, yaitu dengan baik. Taib, soal yang ketiga. Ayyu suratin ya hafidho Ibrahimu. Ya, surat yang manakah hafidho yang telah dihafal Ibrahim, yaitu Ibrahim. Maka di sana jawabannya yaitu hafidho Ibrahimu atau hafidho ya, telah hafal Ibrahim itu apa? Surat Al-Fajr, surat Fajar, wa surat At-Tin aidon, dan juga surat Tin. Ya, jawabannya hafidho Ibrahimu surat Al-Fajr wa surat At-Tin. Nah, Ibrahim telah hafal surat Fajar dan surat Tin. Tapi pertanyaan terakhir, latihan pertama ya. Man fatahan nawafidha, siapakah yang telah membuka jendela-jendela? Ya, maka jawabannya siapa? Yaitu jawabannya adalah Aliyun. Aliyun fatahaha. Ya. Atau ya. Jadi Ali yang telah membukanya. Nah, baik, kita lanjutkan latihan yang kedua. Di latihan yang kedua yaitu do. Hadhil alamah, yaitu tanda ini, yaitu tanda centang amamal jumalis sahihah, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhil alamah, dan tanda ini yaitu tanda silang amamal jumali, di depan kalimat ghairus sahihah yang tidak benar. Nah, jadi silakan, ini jawabannya cuma hanya mengasih tanda centang dan tanda silang aja ya. Nah, gampang insya Allah, dan sesuaikan dengan benarnya, sesuaikan dengan isi yang ada di bacaan. Baik, langsung ya kita kerjakan. Kita cocokkan jawabannya. Yang pertama, Fataha Aliyun al-fasla, yaitu telah membuka Ali apa itu ke kelas. Betul atau salah? Ya, jawabannya adalah salah ya, salah. Yang betul siapa? Yang betul adalah Hamid ya, Hamid yang telah membuka ke kelas. Baik. Yang kedua, ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Belum kembali siapa? Yaitu Zakaria, Hamzah dan Utsman dari Mekah. Betul atau salah? Ya, jawabannya adalah benar ya. Sebagaimana yang disampaikan di halaman sebelumnya itu ya. Ma roja'u. Jadi
Zakaria, Hamzah, dan Utsman itu belum kembali. Yang ketiga, ma kataba Faisalu al-ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. Ya, belum menulis, ya, maka belum menulis Faisal al-ajwibah, jawaban li'annahu, karena dia ma fahima, dia belum faham al-asilata, itu pertanyaannya. Jawab benar apakah salah? Ya, jawabannya benar ya. Di halaman sebelumnya baris paling bawah di sana dikatakan ma fahimtul asilata. Saya ya li'annani ma fahimtul asilata. Maka di sana menjadi li'annahu ma fahimal asilata. Jadi karena dia belum faham tentang pertanyaannya, maka ini benar. Kemudian yang keempat, maka kataba Faisalu al-ajwibata li'anna qalamahu maksurun. Nah, Faisal belum menulis jawabannya karena pensilnya patah. Maka ini salah ya, tidak. Yang benar adalah yang nomor 3 tadi. Nah, baiklah para pemirsa sekalian. Nah, kalau sudah demikian berarti kita sudah selesai latihan yang kedua. Kita lanjutkan langsung kepada latihan yang ketiga. Di latihan yang ketiga, mu'allif menyampaikan perintah yaitu ta'ammal al-as'ilata al-atiyata. Renungkan ya amsilata ya, permisalan atau contoh-contoh ya berikut ini. Di sana ada kata Al-Quran, kemudian menjadi sebuah kalimat qara'at thalibu al-Qur'ana, telah membaca para santri atau para siswa yaitu Al-Quran. Terus ada al-qahwatu ya, al-qahwatu syaribad dhaifu al-qahwata, yaitu telah meminum siapa, yaitu ad-dhaif, tamu, al-qahwata yaitu kopi. Contoh yang ketiga ada kata ad-darsu ya, dengan kalimat katabal mudarrisu ad-darsa. Kataba telah menulis, al-mudarrisu pak guru, ad-darsa yaitu pelajaran. Yang keempat ada kata al-babu yaitu pintu. Di dalam kalimat contohnya adalah fatahat Aminatu al-baba. Fatahat telah membuka, Aminatu yaitu Aminah, al-baba yaitu pintu. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat di situ ada penekanan qara'a at-thalibu al-Qur'ana di bawah itu ya. Qara'a at-thalibu al-Qur'ana. Telah membaca yaitu siswa Al-Qur'an, itu Al-Qur'an. Maka di dalam kalimat bahasa Arab susunan seperti ini bisa disebut sebagai berikut. Qara'a itu sebagai fi'il, yaitu pekerjaan ya, kata kerja. At-thalibu yaitu pelakunya atau yang mengerjakan. Al-Qur'an itu yang dikenai perbuatan atau menjadi objek. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah maf'ul bih. Ya, pekerjaan itu fi'il ya, al-fi'lu. Kemudian pelakunya adalah al-fa'ilu dan sebagai objeknya adalah al-maf'ulu bih. Nah, yaitu sebagai yang dikenai perbuatan atau maf'ul atau objek. Nah, coba contoh sekarang kita lihat lagi di dalam contohnya. Di situ ada al-Qur'anu, al-qahwatu, ad-darsu, al-babu. Nah, itu kan ketika kata ini berdiri sendiri, dia harokatnya adalah dhammah karena memang asalnya seperti itu ya dalam bahasa Arab. Kata itu kalau tidak terpengaruh dengan apa-apa dia menjadi harokatnya dhammah, sehingga mubtada itu juga dhammah atau khabar itu juga dhammah. Nah, ketika dia masuk dalam sebuah kalimat dan menduduki posisi sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih atau objek, maka kita lihat harokatnya dia berubah dari Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'ana, al-qahwatu menjadi al-qahwata, ad-darsu menjadi ad-darsa, al-babu menjadi al-baba. Nah, mengapa demikian? Ya karena dia di dalam kalimat kedudukannya sebagai maf'ul bih, atau sebagai objek, maka itu dalam bahasa Arab kedudukan itu adalah mansub, yaitu berada di dalam keadaan mansub ya.
mansub. Tanda mansubnya apa? Ya, tanda mansub secara umumnya adalah dengan fathah. Ya, mengapa dia mansub? Ya karena dia maf'ul bih, ya. Dia adalah maf'ul atau dia objek. Nah, sehingga kalau kita mendapati objek, ya maka dia secara dia menjadi kedudukannya mansub, ya. Ketika kita mendapati maf'ul bih, ya secara dalam kalimat dia sebagai kata yang mansub, yaitu berkedudukan nasab dan ditandai secara umum dengan tanda fathah. Ya, meskipun nanti ada tanda-tanda nasab yang lainnya, ya. Nah, baik. Nah, itulah para pemirsa sekalian. Nah, sehingga kita menjadi paham sekarang ya kenapa itu kata-kata di atas ada Al-Qur'anu, kemudian ketika masuk dalam kalimat kok menjadi Qur'an, nah dibaca menjadi fathah. Al-Qahwatu ada kata dhammah kan, kemudian masuk kalimat menjadi Al-Qahwata karena di dalam kalimat dia kedudukannya mansub. Mengapa mansub? Dia sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objek dalam kalimat tersebut atau yang dikenai perbuatan. Nah, baiklah, nah itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, intinya bahwasanya kalau kita sekarang mengenal ada maf'ul bih, ya, yaitu kata benda yang dikenai pekerjaan atau yang dikenai atau dalam bahasa kita sebagai objek. Nah, maka kedudukannya dalam kalimat itu mansub, ya. Nah, mansub. Dan tandanya secara umum ditandakan dengan fathah. Nah, baiklah para pemirsa, ya mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada pun ada kekurangan dan kesalahannya itu dari kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga memberikan kebaikan kepada para pemirsa sekalian. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.